Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ya karim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Yang lalu sudah kita bahas tentang pembahagian talak. Ada talak sunni, ada talak bid'ah. Kemudian dibagi kepada hukum wajib, makruh, sunat dan mubah. Itu sudah. Malam ini kita coba baca tentang rujuk. Bahasa Arabnya rujuk. Kalau dalam tulisan bahasa ada rujuk, raji'un, ruju'un. Maknanya mengembalikan istri yang sudah dicerai dalam talak raji'i kepada nikah. Itu namanya rujuk. Kitabur Raja'ati ini suatu kitab pada menyatakan raja'ah. Apa arti raja'ah? Yaitu dikembalikan oleh suami akan istri yang sudah ditalakkan dia. Jadi suami yang sudah menceraikan istrinya dengan cerai satu atau dua, itu boleh dia mengembalikan istrinya itu kepada nikahnya kembali. Itu namanya rujuk. Tapuwa purumoh tu kepada nikah yang kana nyan kenyan makna rujuk. Dan apabila mentalak oleh seorang akan istrinya satu talak atau talak satu atau dua talak, talak dua, maka boleh atau harus baginya orang atau baginya suami ia rujuk akan dia istri dengan tiada izinnya istri, karena tiada disyaratkan ridhanya istri. Artinya bila seorang suami mentalak istrinya dengan talak satu, dia boleh mengembalikan atau merujuk istri kepada nikahnya walau tidak ada izin istri, karena izin istri itu tidak disyaratkan. Walaupun istri tidak rela, tapi oleh suami sah merujuk istrinya yang telah dia talak satu atau talak dua. Jadi hanya syarat beridin purumoh
baru sah rujuknya hana syarat. Ada perumoh hana jidin bila lako dirujuk nyan hukum rujuknya sah, artinya kembali istri itu menjadi istrinya, karena hana syarat ridha perumoh untuk sah rujuk. Maka boleh ia rujuk itu selama belum lagi selesai iddahnya istri. Hukum rujuk boleh selama belum habis iddah. Habis iddah sesuai dengan iddahnya. Apakah iddah 3 kali suci atau iddah wada' hamil, melahirkan, atau iddah 3 bulan. Sebelum lewat iddah itu suami boleh rujuk, dan hasil rujuknya itu dari orang yang bisa berbicara, bukan orang bisu, bukan tunarungu, orang yang bisa ngomong dengan beberapa lafaz. Setengah daripadanya lafaz, di antara lafaz rujuk, aku kembalikan dikau kepada nikahku, nya lafaz rujuk. Atau aku kembalikan dikau kepada aku, nyan lafaz rujuk. Atau aku pegang akan dikau kepada nikahku, maka segala lafaz itu disebut lafaz sareh pada rujuk. Ya, ini lafaz rujuk. Aku kembali engkau kepada nikahku, nyan lafaz rujuk. Jadi biasalah salah rujuk ada. Bila urakau ikun lung kalawa bakah, nyan ke rujuk. Yang rujuk punya bahasa Aceh, lun puakah kepada nikah lun, nya rujuk. Lung wo bakah, lung rujuk bakah, nyan ke rujuk. Yang rujuk, lu rujukkah kepada nikah lun, lun puakah kepada nikah lun, nyan yang rujuk akan. Nyan. Jadi salah-salah lafaz rujuk ada. Lihat ada rujuk padahal hana rujuk. Lun ulang, lafaz sareh rujuk apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya 1 cerai atau 2, boleh rujuk selama belum lalu iddah. Bagaimana lafaz rujuk? Aku kembalikan engkau kepada nikahku. Ya. Aku pulang kepadamu, lun wo bakah, nyan ken lafaz rujuk. Ya, pakan nikah ikatan yang dipegang oleh suami. Ketika nikah diputuskan, artinya ditalak, berarti suami melepaskan istri. Jadi perumoh kata beli. Ketika rujuk, dia menangkap kembali istrinya untuk dikembalikan kepada ikatan dia. Jadi bukan dia datang kepada istri yang sudah dilepaskan. Ya, menyata pelih limo.
kan hana takun lung wo bakah hai lemo tapi wo kah lemo balung. Yang harus diperhatikan, yang banyak terjadi kesalahan dalam masyarakat lafaz rujuk. Bahkan aparat desa pun salah cara merujukkan orang yang bercerai. Keun kuimum ka keun ni matang ka wo bakah. Yang kagak peluk urang kampung lai token leng kuimum. Kagak peluk pum. Ya, ini lafaz rujuk yang benar. Jadi boleh disebut aku kembalikan dikau kepada nikahku. Ya. Atau aku kembalikan dikau kepada aku. Nyo apa yo? Tahu aku kadang nak termali. Ya, karena masalah cerai itu enggak bisa kita prediksi. Bercerai itu tidak bisa kita prediksi. Jadi bisa-bisa kita bercerai tiba-tiba, lalu lafaz rujuknya bagaimana? Ini harus kita belajar. Maka seharusnya penghulu yang menikahkan lintu baru, sebelum dia menikahkan lintu baru, dia tes dulu bagaimana lafaz talak satu, bagaimana lafaz rujuk, bagaimana lafaz ilah. Dilika kalau kita bicara malam baru minggu yang lalu bahwa orang yang musumpah hanji watak kurma, han dijima kurma di atas pubulian nyan wajib ditali. Nyan bak lintu baru tu harus ji. Payah tanya nak kata hukum talak. Bagaimana lafaz talak, bagaimana lafaz rujuk, bagaimana lafaz ilah, bagaimana lafaz li'an, bagaimana khulu', bagaimana pasah. Itu seharusnya suami harus tahu dia itu. Nah, jadi baik itu malik laju berangkahoi, jo berangkahoi. Fikir je main-main buahnya. Ini namanya lafaz sarih, lafaz yang jelas pada rujuk. Dan kitabahnya rujuk, makna kitabah tulisan. Tulisan aku kembalikan, ditulis ya, atau di WA, di SMS, ditulis di HP-nya atau ditulis pada kertas. Aku kembalikan engkau pada nikahku. Lalu dikirim kepada istri. Itu namanya kinayah yang berhajat kepada niat. Jadi ketika dia tulis, dia baca, dia harus berniat dalam hati untuk mengembalikan istrinya kepada nikahnya. Ya, tawia tak tulis lun puakah kepada nikah lun. Nyan benar niat dalam hati bahwa ta puo nikah purumoh gedanya kepada nikah tanya. Karena lafaz yang tak tulis nyan geanggap bukan lafaz sareh, dalam bahasa lafaz sindiran. Sama seperti mencerai istri dengan WA tanpa dilafaz itu harus niat. Ya. Nyan ban hukum tu malik. Hukum rujuk. Dan disyaratkan padanya rujuk ada ia tunai, yaitu tiada diwaktukan dia. Maka jika katanya suami, aku rujuk akan dikau jika engkau berkehendak, maka berkata istri, aku berkehendak, tiada hasil rujuknya, hanya kerujuk. Atau aku rujuk akan dikau
1 bulan. Itu pun tiada hasil rujuknya. Jadi yang kedua, syarat rujuk itu harus tunai. Makna tunai, tidak boleh ditaklid nyolun puakah kepada nikah lun menyo jeut bakah ikun telefon mo jeut lalu hanaji ulang le la fai rujuk nyan hanjet ke la fai rujuk ya nyolun puakah kepada nikah lun, aku kembalikan engkau kepada nikahku jika kamu setuju. Jawab isteri, oh ya saya setuju. Bedah mat bajaro puo ju rumah, nyan tidak boleh. Kibancit menyekajikeun min seur tanu musyawarah. Ya, tu naji punya rujuk pun musyawarah. Rujuk itu tidak. Ya. Setelah isteri menjawab setuju baru ulang kembali. Aku kembalikan engkau kepada nikahku. Ya, nyan kasah rujuk. Atau diberi waktu. Aku rujuk kepada engkau, aku kembalikan engkau kepada nikahku 1 bulan. Itu boleh, itu tidak sah rujuk. Sama seperti nikah mut'ah. Ya, nikah kontrak. Lun menikah, lun terima nikah kata kulun 3 bulan. Nyan tidak sah nikah. Ya, kah. Dan sunat disaksikan atas rujuk. Kalau orang lain tahu kita bercerai, sunat disaksikan rujuk supaya jangan terjadi fitnah tuhmah. Kai tepu legop tak temali. Nyawa teta rujuk bi tepu ojit. Ya, baik ya semana ngoten terus. Ya, kecuali hanai tepu legop. Tidur di rumah 2 dengan perumah kram tatali. Ka sadar, ka pulih bengeh. Ya, rujuk aju. Ya, lupa kata kepada nikah lu. Ya, nak karu-karu dia nak depo legop. Tapi menyaka ke depo le dengku imam, bawa katanya kata cemcre, nyawa teta rujuk tahu ingku imam. Ya, nyawa ingku imam lu tak tiba rawna. Bahwa lun puo si inang perumah lun kepada nikah lun. Ya, selesai. Ya, sunat hukumnya, tidak wajib. Karena rujuk tidak disyaratkan ada saksi. Tapi sunat disaksikan agar tidak terjadi tuhmah atau tuduh orang lain. Ya. Dan yang ketiga, disyaratkan pada istri itu istri yang sudah dijimakkan dia. Ya, perumah yang tacri adalah perumah yang kalih. Perumah yang tarujuk adalah perumah yang kalih tajima. Ya, perumah yang golom tajima nya haji rujuk. Istri yang sudah dijima atau yang sudah diwata, ya, sudah disetubuhi lalu dicerai, itu yang boleh rujuk. Adapun istri yang tidak dijima setelah dia bernikah langsung dicerai, itu tidak boleh rujuk. Lagi istri itu yang ta'yin, mana ta'yin bahasa katanya yang jelas, yang tertentu. Makna yang tertentu, istri yang si Aisyah misalnya,
Kita punya istri ada 4. Keempat-empat kita cerai. Atau istri yang hana jelas. Tapi hana jelas tarujuk. Jadi syarat berjelas. Aku kembalikan si Aisyah istriku kepada nikahku. Berjelas. Lumpuh perumah lun dalam nikah lun. Perumah tu napet. Tak ceri kalai. Jadi hana meri. Yang berjelas. Lagi menerima bagi bahwa halal ia istri itu bagi yang merujuknya. Lagi ditalakkan dia dengan tiada ditebus. Lagi yang belum sempurna bilangan talaknya. Oleh karena itu, maka tiada sah rujuk kemudian daripada sudah selesai iddah. Karena ia istri itu sudah menjadi ajnabiyah. Artinya bukan lagi sangkut paut hubungan suami istri dengan si laki itu. Kajiat ke inang kenle berhubungan dengan katanya apabila urinang kalalu iddah. Buno dalam matan syarat istri itu yang sudah diwata atau sudah dijima lagi belum selesai iddah, maka tiada sah rujuk kemudian daripada sudah selesai iddah. Perempuan yang sudah lalu iddah tidak boleh rujuk karena sudah menjadi orang lain, ajnabiyah. Baik iddah dengan quru, sudah selesai 3 kali suci, atau iddah dengan wada' hamil, dia sudah melahirkan. Begitu bayi keluar 100%, artinya aki-aki yang namanya kalahi ulua kabeh iddah. Atau iddah dengan bulan. Begitu sampai 3 bulan habis iddah. Pada macam iddah urinang peut macam. Iddah dengan suci 3 kali, iddah dengan bulan, iddah dengan wada' hamil melahirkan, iddah wafat, iddah mati di bawah iddah harina. Nya idahnya yang uragam bumbu pom, baik pengut di lepur moh. Long kabeh iddah juga. Padahal kalau atau baik kena pengaji. Apa dulu insya. Dan yaudik. Tiada sah rujuk pada istri yang belum lagi dijima. Kenapa? Karena tiada iddah atasnya perempuan yang belum dijima. Kalau ada menikah, golom sempat jima, kapaki, dicerilah. Nyan dengan ceri itu sudah bain. Jadi nang hanai meidah je. Uronya diceri lilintu baru yang belum dijima, besok langsung dia boleh nikah dengan orang lain. Karena tidak ada iddah perempuan yang tidak dijima oleh suaminya. Maka syarat rujuk hendak ada tinggal lagi iddahnya. Sementara istri yang belum dijima tidak ada iddah, berarti
tidak mencukupi syarat untuk rujuk. Dan tiada sah rujuk pada istri yang diwahamkan atau diibhamkan, karena tadi istri harus jelas. Istri yang tidak jelas tidak sah rujuk. Dan tiada sah rujuk pada ketika murtad istrinya. Ya, nurinang tengah murtad. Nyan urang lako hansah gerujuk. Na urinang bangai. Bila keceri balako. Ya, kau cerai aku, kau cerai aku, kau cerai aku. Ya, jawab suami, sampai mati tidak akan kucerai. Ya, aku masih suka sama kamu, tidak akan aku cerai. Cerai saya, cerai. Tidak. Kalau kamu tidak cerai, saya keluar dari Islam. Dalam detik itu dia sudah murtad. Nyan kacri nikah. Ya, hana payah li kutali kah. Apabila si inong dalam masa iddah dia mengucap syahadat kembali, itu kembali nikah, tidak perlu rujuk. Apabila suami mencerai istri, sama-sama Islam, setelah suami mencerai istri, istrinya stres lalu murtad. Nah, istri lah kau stres, imengan ngerentenir, mime tu medan, mi pemurtad tu. Nyan kiban, bahi mengucap 2 kalimat syahadat ile, baru oleh suami merujuk. Karena tidak sah rujuk pada ketika istri murtad. Sama seperti tiada sah rujuk pada ketika murtad suaminya. Li istri murtad ile kau, nauzubillah. Lalu hansah dirujuk dalam keadaan jih murtad. Dan tiada pula pada istri yang dipasahkan. Istri dipasah, istri memasah suami, itu tidak boleh rujuk. Dan tiada pula talak yang ditebus, dipupah talak oleh perumah. Nicok meh lepas 10 manyam ne talak leong. Ya, talak tu nyan hanjir rujuk le. Karena sudah jadi bain, tidak ada lagi rajai. Dan tiada pula pada talak yang sudah sempurna bilangan talaknya, yaitu 3 talak. Mana sempurna bilangan? Kai talak le, nyan hanjir le rujuk. Ya, batelonyo kajir menyana yang temayang. Silakan. Salam. Salam. Pertama, apabila suami setelah menjima istri atau mewatak istri lalu ribut, lalu dia cerai, pertama talaknya itu jatuh. Yang kedua, hukum menjatuhkan talak dalam keadaan istri sudah dijima waktu sucinya haram. Itu talak bid'ah namanya. Jadi perumah menyatakan talak mangat bek rugo perumah, bek rugo rinang tapreh le abih menji kai tamang suci nyan bek tajima langsung dah ceri.
Nyan baru hana haram hukum. Tapi menyo alah bah tiga tu dia nyotat dengan putera leh. Nyan leh tajima baru tatri nyan hukum pejatuh taluk yang lagi nyan dosa haram. Kenapa? Karena merugikan pihak perempuan. Dia akan menambah waktu iddah lebih lama. Ya, nyo belum tak bahas iddah. Jadi kiban yang gekun iddah lega suci, kiban yang gekun iddah dengan wada' hamil atau dengan melahirkan, kiban yang gekun iddah dengan leher bulan, kiban yang gekun iddah mati lekau, nyo belum tak bahas. Nah, jadi kalau kita menjatuhkan talak istri dalam keadaan sudah dijima, inilah yang dimaksud di belakang kemarin, talak bid'ah. Haram hukumnya. Talaknya sah. Artinya jatuh talak. Tapi hukum kita nyawa temalik lagi nyan dosa. Yang kedua, suami mentalakkan istri dengan 3 talak. Nyan sudah selesai. Tidak boleh lagi rujuk. Nah, kata suami, saya emosi. Mana ada orang bercerai dalam keadaan sedang bersenda gurau. Tengah cemutian, tengah mencukai-cukai, ku tak lihat kah leh, hanan. Mandum lihat tu mana, tu lihat leh. Emosi itu bukan gila. Tidak hilang akal orang emosi. Jadi jatuh talak leh dan hanjit rujuk lagi kecuali hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai perempuan itu menikah dengan suami yang lain, dijima oleh suami yang lain, diceri oleh suami yang lain, habis iddah suami yang lain, baru bisa kita nikah balik. Jadi prosesi panjang. Pun nilai menikah dengan lako yang temalik leh. Habis nikahnya ji menikah dengan agam lain. Leh menikah dengan agam lain, ji jima elela agam lain. Jima bubibit jima. Kan pura-pura jima. Kemudian ditalak oleh agam lain, meidah oleh agam lain, baru jiut menikah lom. Jadi nalah proses sekitar 8 bulan atau 7 bulan. Terus ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lutuan hana lutuoh bagaimana proses di pengadilan. Puatruh genan jihoi lako di yutaluk atau ditaluk oleh hakim atau dilafat pasah oleh si istri. Di prosesnya hana lutu'o. Kalau seandainya cekcok lalu dibawa ke pengadilan untuk menuntut cerai, dipanggil suami, sampai di sana setelah
dimediasi tidak damai juga, lalu diminta oleh hakim untuk melafadzkan talak sama suami, itu sah. Ya, sah. Tapi kalau disuruh lafaz fasah atau ditalak oleh hakim, kalau memenuhi syarat sah. Contoh, minggu yang lalu suami bersumpah tidak akan menjima istri di atas 4 bulan. Oleh hakim bisa memaksa suami, kamu harus jima istri atau kamu cerai. Pilih salah satu. Kalau kamu jima, kalau tidak mau jima, kau harus cerai. Suami jima tidak mau, cerai tidak mau, hakim boleh menceraikan suami, nikah si suami itu. Kenapa? Karena sudah memberi mudarat kepada istri sampai dia tidak mau jima 4 bulan. Kalau dia jima, buh kafaran. Ya, anak payah jatuh dulu. Ini jatuh talak kalau ditalak oleh hakim. Ya, atau memberi mudarat terhadap istri dengan tidak mampu suami. Hai binafkah. Ya, hai binafkah. Sapu hana nafkah. Berhana gule dan ketan. Sehingga di urinang kalagai pelara itu. Ya, ya. Ya. Istri tidak ada nafkah, ini oleh si hakim boleh untuk menceraikan istri supaya jangan terhambat nafkah. Baik dia menyenang harta, dia iputang. Cok kedai jauh kedai, nyakah permoh tiap uro cok belanja tertur biayanya. Harta lakau dulu, jangan dijual nanti, supaya diambil nafkah. Nyan pihana teputan, jana cidrawai. Nyan hakim boleh menceraikan nikahnya jika suami istri tidak rela hanah. Ya. Tapi menyahansip syaratnya, anjir tapi jatuh nikah kau. Ya, syarat fasah lakowa lemah ya syahwat lagi bak lebu buah nafkahana bayange hai dego ya nyanjir perumoh pasah lakau supa lepra begeti timete hai dua. Bila itu nyan bisa dipasah. Ya. Sesudah hakim mentalakkan sementara suami tidak ada usaha, yang ada harta istri. Itu bagaimana pembagian harta? Harta istri yang urusan kalau kau punya ceri. Kecuali pasah. Gimana? Istri pasah suami, artinya hana ada mutacri mana pihana lagi ditacri suami mencerai istri, nggak ada harta untuk istri. Pane gono ginian, so pegah gono ginian. Harta bersama bukan harta suami. Jangan salah-salah nih. Harta bersama dengan harta suami beda kan? Nah, harta suami sebelum kawin dia sudah punya rumah, sudah punya tanah, sudah punya toko. Lalu dia ceraikan istrinya. Apa perlu diambil harta suami kasih untuk istri? Nah. Namanya bersama nyanjut ilung pegawai negeri, perumoh pegawai negeri. Nyaitanya oleh perumohnya gaji ilung hokar me. Kabeh. Oh mentang na nalau.
Ana deh. Oh ya ya. Dia buka apa? Pertama, selama belum diceraikan istri itu, tidak boleh istri menerima lamaran. Tidak boleh orang lain melamar. Walau suaminya tidak tahu alamat. Kecuali apabila hakim memutuskan menghukum suami itu sudah mati dengan ketentuan umur si suami itu sudah 63 tahun. Ini masalah beratnya masalahnya. Seorang suami bila meninggalkan istrinya ketika dia umur 40 tahun dan tidak tahu kemana alamat, istri menunggu kapan suami pulang. Tidak pulang-pulang, dia menagih pada hakim. Kalau hakim berani menghukumkan bahwa suami itu sudah mati, baru bisa dia hukum sudah mati kalau umur suami sudah mencapai 63 tahun. Kalau umur suaminya ketika pergi 40 tahun, dia harus menunggu 23 tahun baru dihukum oleh hakim suaminya sudah mati. Baru ji menikah ngawagam lain. Seandainya setelah dihukum mati umur 63 tahun oleh hakim, lalu si inang menikah dengan yang lain, tiba-tiba suaminya datang pulang, pasahlah nikah dengan suami yang kedua dan dia tetap istri suami yang pertama ketika dia tidak mencerai. Jadi kan mudah mengkawin ijaklah kewahana alamat. Dan ini terjadi ketika konflik. Ya, yang pasukan yang puah uri-uri nang yang kaicok lah ko ya hana mupat alamat. Nyawa sebenarnya lagenya apa ya puput. Jak bah hakim, Sadina Umar menunggu 63 tahun seorang istri yang mengadu suaminya hilang. Ditanya oleh Umar, kata istri, berapa umur suami kamu ketika hilang? 40 tahun. Tunggu 63 tahun. 23 tahun lagi. Setelah 23 tahun lagi kembali dia kepada Umar. Baru Umar menghukumkan suamimu sudah mati dan sekarang kamu beriddahlah 4 bulan lagi. Jadi 60 itu ditambah iddah berbulan baru gue kawin indangnya ngagam lain. Ya. Kemudian yang kedua, putra yang kedua Kembali. Sudah lama kembali lagi, rujuk kembali. Kalau dia sudah mencerai, kenapa ya dia rujuk?
Kalau dia tidak pernah mencerai, melafalkan cerai, dia sudah pulang lagi, anaknya sudah besar, tinggal sampai ke rumah, makan bersama, masuk kamar lagi. Apa yang hukumnya? Ya kan? Ayah Imam Malik kan seperti itu. Kecil Imam Malik pergi ayahnya, pulang, masuk masjid Madinah, dia dengar. So, ada ulama yang mengajar. Tahu-tahu, rupanya Imam Malik sudah ngajar dari kecil pergi ayahnya. Tapi nak kode dalam makna ngelakau. Ada sesuatu bahasa wadah juga ya. Akhirnya dijamukan oleh Imam Malik dibawa pulang ke rumah. Jamai rumah. Benar kan? Nah jamai ilwa mak so jamai itu raya non bahasa non sandi gawai. Nah kode awai deh ko bahasanya pernah biasa rumah kan. Jadi begitu dia dengar sandi dijawab oleh ibunya, itu ayah kamu. Ya, bahkan bahasa aja, bahasa